Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik Kurniawan, NPM 1957 051007 kelas A. Pada kali ini kita akan membahas equivalence of CFG and PDA. Konteks free grammar. Terinspirasi dari bahasa natural manusia, ilmuwan-ilmuwan ilmu komputer yang mengembangkan bahasa pemrograman turut serta memberikan tata bahasa secara formal. Tata bahasa ini diciptakan secara bebas konteks dan disebut CFG, konteks free grammar. Hasilnya, dengan pendekatan formal ini, compiler suatu bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambiguitas ketika parsing bahasa tersebut. Contoh desain CFG untuk parse misal B tanda panah BB, BE untuk mengenali bahasa dengan hanya tanda kurung sebagai terminalnya. Proses parsing adalah proses pembacaan untai dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Secara formal, CFG didefinisikan CFGG V TPS, di mana V adalah daftar variabel produksi, T adalah daftar simbol atau terminal yang dipakai dalam CFG, P adalah aturan produksi CFG, S adalah variabel start. Aturan produksi CFG dapat dinormalkan dengan pola tersendiri supaya tidak ambigu dan lebih sederhana. Meskipun normalisasi CFG kadang membuat aturan produksi menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Teknik normalisasi yang digunakan dalam makalah ini adalah CNF, COMSI Normal Form. Nah, di sini ada contohnya. Diberikan desain CNF dari bahasa CFG seperti yang tampak pada layar. CFG tersebut ekuivalen dengan CFG di bawah ini, di mana simbol terminal variabel produksi tersendiri. Lalu, CNF yang dihasilkan dari CFG di atas ialah yang tampak seperti pada layar. Nah, setelah terbentuk CFG yang telah dinormalkan secara CNF dalam implementasi parsing, terdapat algoritma yang berguna untuk menentukan apakah suatu untai valid atau dapat diciptakan dari aturan-aturan CFG yang ada. Salah satu algoritma yang dapat dipakai adalah algoritma Cook-Younger-Casami. Algoritma ini menyelesaikan masalah analisa kembali sebuah subuntai yang sama karena seharusnya analisa subuntai independen terhadap parsing subuntai yang diparsing setelahnya. Dengan program dinamis, independensi yang diinginkan dapat dicapai ketika parsing. Algoritma CK termasuk dalam bidang program dinamis karena algoritma ini membangun tabel status 2 dimensi ketika parsing, di mana penentuan parsing selanjutnya diturunkan atau dihasilkan dari parsing sebelumnya hingga akhir untai. Selain untuk mengetahui validitas untai dalam suatu CFG, algoritma CK dimodifikasi dapat dipergunakan pula untuk membangun pohon parsing. Nah, ini pohon parsing yang terbentuk dari sebuah bahasa natural. Lalu ada contoh. Diketahui grammar sebagai berikut dengan I adalah simbol awal. Berikut ini kedua cara analisis sintaks untuk kalimat X23B. Nah, di sini cara yang pertama yaitu derivasi yang seperti tampak pada gambar. Lalu cara yang kedua yaitu pohon parsing. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.